Oke, kita lanjutkan lagi ya. Video kedua. Kita kemarin udah buat ini ya. Ini selesai ya. Sekarang kita implementasi ke codingnya. Nah, di kesempatan ini kita akan menggunakan yang namanya framework ya. Namanya framework Bootstrap. Coba kita lihat. Tambah tab di sini ya. Kemudian Bootstrap. Nah, ini boleh klik ini. Nah, tampilannya seperti ini. New in 5.2 CSS variable responsive. Oh, ini tambahannya ya. Yang baru di versi selanjutnya. Coba kita klik. Nah, ini udah benar ya. Kemudian apa sih fungsinya ini? Nah, ini sebenarnya framework itu adalah ibaratnya mempermudah kita dalam membuat website. Nah, ini materialnya ada di sini. Nah, setelah itu gimana kita cara aksesnya atau masuknya? Ini buat apa, Pak? Gitu. Kemudian kita klik docs. Nah, di sini dijelaskan banyak introduction atau pengenalannya. Oh, quick started. Nah, di sini create a new index.html file in your project root. Include the meta. Nih. Kemudian di sini include bootstrap, CSS and JS. Nah, nanti kita pakai quick start. Nah, di sini bentar. Oh, kita nanti pakai yang ini, yang udah tertera CSS dan JS-nya. Nah, ini lebih mempermudah kita. Kemudian nanti ada JS komponen dan banyak lagi. Kemudian konten. Ini nanti CSS filenya. Kalian nanti bakal paham ini gunanya buat apa. Kemudian JavaScript untuk pop-up gitu. Setelah itu mana biasanya yang paling sering digunakan? Komponen, modifier, responsive, create your own. Nanti kita belajar ini. Kemudian layout, container itu yang tadi, yang bisa grid-nya kita nyalakan dulu. Nah, nanti ini kalau kita kasih kontainer, mulainya dari sini sampai sini. Nah, disisakan satu grid yang paling luar ini. Nanti tulisannya di sini, di dalam ini, gitu. Itu kontainer, kemudian grid. Tadi ya, grid ya, kolom 1, kolom 2, itu berdasarkan kolom. Nanti kalau berdasarkan satunya kolom apa namanya? Bahkan lupa malah. Rows itu nanti dari kiri ke kanan gitu. Kemudian apalagi nanti kita akan gunain juga image ini, nanti kita juga akan gunain responsive image ini. Kita bakal gunain ini juga. Kemudian tabels, iya enggak ya? Mungkin sedikit lah nanti tabels ya. Overview ini untuk tabel registrasi dan login itu nanti kita pakai overview ini. Ada yang lebih keren di bawahnya. Nanti tinggal kita buat seperti ini. Ini tabel apa codingnya. Kalau pengen buat yang seperti ini, nah tinggal kita copy yang ininya. HTML-nya bisa klik di sebelah sini. Copy to clipboard ini. Nah, kemudian ada form control. Ini kalau ada formulirnya nanti kita isi di sini. Kemudian select ini enggak, mungkin ya kita gunain tapi untuk memperkecil ini seperti ini ya. Yang tadinya seperti ini jadi
seperti ini. Kan dia lebih kecil ya ukurannya, sizingnya. Check and radius ini jarang kita gunakan. Enggak, input group bisa iya bisa enggak, sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian layout, udah, mungkin itu. Kemudian yang akan kita gunakan card, ini untuk ngasih gambar itu per ini, yang 3 ini nanti kita gunakan card ini. Kemudian ada navbar. Navbar itu seperti itu. Navbar itu kayak headernya nanti. Nanti kalau ada yang lain, big nation, mungkin ada position, dia fix top itu seperti ini. Nah, kalau dia digeser halaman ini ke atas ke turun, ini kan headernya tetap di sini, dia enggak hilang gitu. Nah, ini fungsinya fix top. Iya, fixed top. Kalau nanti dia pakainya fix button, otomatis ketika digeser naik, dia pindah ke bawah. Sini headernya. Nah, nanti kita akan gunain yang fix top. Betul sekali. Gitu. Mungkin itu ya pengenalannya ya. Nanti banyak banget sebenarnya yang harus dipelajari, tapi kita sambil jalan aja. Nah, gitu. Kemudian yang harus kita siapkan apa dulu? Yang pertama examnya. Nah, ini kalau di komputer kalian belum terinstall, masuk sini, kemudian exam pp gitu. Nah, nanti ada download exam pp gini. Nah, nanti tinggal install version Windows ini, nanti sesuai dengan versinya. Kalau bisa ya 8 titik ini yang paling bawah ini bisa. Nanti download 64 bit, kemudian install. Kalau kalian pakai Linux dan juga OS atau Mac ya, itu nanti kalian bisa download di sini juga. Gitu. Kemudian kita masuk ke tampilannya ini. Kemudian ini web servernya. Exam pp-nya itu web server. Kemudian sering kali kita kenal ada Apache apa, kemudian MySQL apa, FileZilla buat apa. Nah, ini kita klik start pada Apache. Apache itu yang untuk menampilkan interface ya, untuk menampilkan gambar dan lain sebagainya. Kemudian MySQL ini nanti kita gunakan untuk menyimpan data ke database gitu ya. MySQL itu database-nya. Kemudian udah cukup diginikan aja, tapi jangan di close, jangan di X, tapi kita minimize. Nah, kita simpan dia. Kemudian kita masuk ke ini, explore, kemudian C, folder C, kemudian exam pp. Setelah exam pp, di sini ada folder htdocs. Nah, klik aja di sini. Ini banyak sekali program yang tahun kemarin. Enggak masalah. Ya, kita buat aja lagi folder ya. Ada new folder. Nah, di sini namanya Naraya. Itu aja. Nah, di sini kita enter. Oke. Setelah itu web server kita udah ada, kemudian browser kita pakai ini Chrome ya. Kemudian kita butuh lagi yang namanya text editor, dan kita text editornya kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini Visual Studio Code tampilannya seperti ini. Jangan pusing-pusing ya. Tampilannya memang seperti ini. Ini lebih bagus. Nah, untuk create projectnya gimana Pak? Nah, di sini nanti ada new files. Klik aja ini. New files. Kalau kamu udah punya folder,
atau udah punya project sebelumnya, kalian bisa buka lewat open files ini. Tapi kita belum punya, kita pengen di sini. Klik new files, kemudian kita kasih nama home itu home atau tentang kita atau apa itu kita kalau biasa dibuat di pertama itu namanya index.php. Harus ada .php dan tidak boleh dipisah ya, karena .php ini ekstensi bahwasanya nanti bahasa pemrograman yang kita buat itu PHP gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita enter. Kemudian di sini kan text files. Nah, ini ada files, Ctrl plus N ini kita klik yang files. Kalau nanti kalian tidak muncul yang seperti ini, kalian boleh ke sini, klik new file ke sini. Kemudian kamu files lagi, kemudian save as. Kemudian Naraya. Nah, tadi mana Naraya? Nah, tadi kan kita udah buat folder. Nah, foldernya di sini. Kita double klik atau kalau enggak ya kamu klik Naraya aja sekali. Mana Naraya? Naraya, kemudian open. Nah, ini kamu kasih nama seperti tadi index.php. Harus pakai PHP. Kalau di sini nanti kan banyak nih. Kenapa kok dikasih .php? Biar nanti otomatis terdetek bahwasanya dia bahasa pemrograman PHP. Nah, ini juga ada PHP. Nah, atau di sini kasih .php juga bisa. Nanti tinggal save. Nah, otomatis ketika nanti kamu save-nya berhasil dengan ekstensi .php, di sini otomatis ada gambar ini. Gambarnya biru. Oke ya. Itu kemudian selanjutnya ini kita bakal bisa buka di sini. Di folder. Kemudian klik, kemudian di sini kita bukanya dengan ekstensi nih. Dengan ekstensi dengan URL localhost /naraya/ index.php. Nah, kita enter. Nah, kalau ini gelap gini, kok gelap? Maksudnya kosong ya. Kemudian ini filesnya belum ada namanya, berarti ini benar, udah benar. Kemudian kita mulai editnya atau gimana sih ngubah-ngubahnya Pak, tulisannya apa. Nah, kita butuh struktur HTML, tapi kebetulan karena kita menggunakan Bootstrap dan Bootstrap udah memfasilitasi kita dengan yang ada di library-nya, maka kita tinggal copy aja. Kita masuk ke sini, kemudian ke Bootstrap ya. Kemudian kita naik ke introduction. Nah, ini create a new. Tadi kita akan pakai yang udah ada CSS sama JS-nya. Nah, di sini kan banyak. Ini banyak banget. Mana? Nah, di sini kita tinggal klik ini. Klik copy to clipboard, copy. Nanti tulisannya kalau udah tercopy adalah copied. Nah, setelah itu kita masuk ke ini, ke text editornya, VS Code ya. Kemudian kita di sini enak, tinggal Ctrl V. Nah, kita udah dibuatkan kan. Kemudian ini kalau lingkaran, ini. Nah, kalau tak biarkan ini lingkaran ya, tapi kalau tak sentuh dia jadi X. Tanda kenapa dia lingkaran? Karena dia belum di save file ini. Jadi kalau masih lingkaran ini di sini, kemudian kita masuk ke sini, kita klik, kita reload, perbarui, dia tidak bisa keluar. Harus kita klik save atau CTRL S simpan gitu. Nah, ketika dia udah berubah jadi X,
Otomatis ketika kita lihat di sini, kemudian enter, dia udah keluar. Nah, ini Bootstrap demo, kemudian Hello World. Ini, jadi datanya udah bisa kita ambil. Nah, kemudian kok yang keluar cuma Hello World, Pak? Ya, kenapa? Karena di sini yang tertulis hanya Hello World. Itu udah mulai bayang ya di sini ya. Kemudian sebelum itu kita juga harus pelajari dulu. Oh, apa sih ini gitu kan? Ya, get started itu tadi untuk buka dan lain sebagainya, kita close aja enggak apa-apa. Kemudian di sini index.php, ini file utama kita. Nah, setelah itu di sini perhatikan di sini. Nah, di sini ada namanya minimap. Kalau nanti codinganmu udah banyak banget, nanti kita bisa lihatnya di sini. Oh, tinggal geser turun ke sini, drag ke atas bawah. Oh, di sini gitu. Ini mempermudah kita minimap ini. Kemudian kita juga bisa lihat Ctrl B. Nah, nanti di Ctrl B ini kalau enggak paham ya, nanti file-file yang kita buka akan ada di sini. Kemudian kita bisa new untitled file, bisa nambah file. Kemudian ada apa lagi nih? Vertical horizontal editor. Kemudian ada save all, kemudian ada close all editors. Nah, ini mungkin nanti kalau udah banyak filenya ya. Kemudian kita tutup dulu, Ctrl B lagi. Nih. Oke ya. Kemudian sekarang gimana Pak ngeditnya Pak? Oke, nanti ini kita yang H1 ini, satu baris yang nomor 10 ini kita hapus. Kemudian yang ini, Bootstrap demo ini kita ganti nama hotel kita. Naraya Putra Hotel. Nah, ini kan lingkaran kan, kalau Pak Alvan klik Ctrl S, dia otomatis karena tersimpan. Coba kita lihat sekarang. Nah, dia hilang. Tapi yang sini udah berubah jadi Naraya Putra Hotels. Nah, gitu ya, udah mulai paham ya. Nah, kemudian gimana Pak kita buat header dan header isi dan footernya. Nah, nanti kita akan buat itu di dalam ini, body ini. Tapi sebelum itu kita ini yang script src ini kita bawa turun. Udah yang banyak. Nah, nanti kita mulai buat dari sini. Gitu. Nah, sekarang kita mulai dari buat headernya ya. Nah, Pak Alvan minum dulu. Nah, buat header, kita balik ke Bootstrap lagi. Sini. Bootstrap nih. Kemudian kita turun. Tadi Pak Alvan udah bilang. Nah, ada navbar, ada nih, navbar and tabs. Coba kita klik sini. Kemudian navbar, how it's work. Nah, bisa dibaca ini satu persatu. Kemudian kita mau pakai yang basic. Basicnya itu kita pakai brand. Mana ya yang bagus ya? Deh, pakai ini aja yang paling atas ini. Tinggal kita hapus-hapus aja nanti. Ini kemudian karena kita pengen buat yang seperti ini. Nah, ini kita harus copy. Nah, setelah copy, kita bawa turun ke sini. Kemudian sebelum kita paste, di sini kita harus buat gini. Ini komentar. Kalau yang nggak tahu, Pak gimana cara buat komentar yang cepat gitu kan. Klik Ctrl / kemudian baru kita kasih nama navbar buka. Kemudian bawahnya lagi kita kasih navbar tutup. Gitu ya. Nah, nanti file kita diusahakan rang rapi ya.
Gini, baru kita paste di sini. Paste. Nah, kalau dikecilkan, bisa nggak mengecilkan? Oh, nggak bisa. Gini. Kita lihat, ini kan nggak rapi kan ya. Baris 1 di sini, baris 2 di sini. Nah, yang baris 2 ke bawah ini dia nggak rapi. Tinggal kita blok, kemudian sampai navbar selesai, kemudian klik tab. Otomatis dia udah rapi. Dari atas sampai bawah, dari nav sampai nav tutup. Nah, sekarang kita coba save. Nah, kita lihat sekarang. Udah keluar belum dia? Nah, udah mulai keluar ya. Nih, udah mulai keluar. Tapi warnanya belum sesuai. Karena nanti kita akan membuat yang sama seperti ini. Jadi warnanya nanti ungu, kemudian putih ya. Yang ini masih hitam, masih abu-abu, masih banyak ya yang belum. Kemudian, sekarang kita akan hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan di navbar ini. Yang kita akan hapus ini. Klik ini. LI ini. Drop down. Yang lain enggak cuma item ya. Yang ini ada drop down. Drop down ini dari sini. Nah, ini perhatikan. Dilihat dari I. LI ini sampai A. LI ini nutupnya sampai sini. Ya kan? Ini sampai sini. UL buka, UL tutup. A buka, ada A tutup. Nah, di PHP itu harus ada tag pembuka dan juga penutup. Maka kalau kamu hapus dari sini, harus dari drop down ini sampai penutupnya sini hapus. Nah, ini. Nah, kita save, Ctrl S. Nah, ini drop down ada ya. Nah, kalau kita refresh, nah dia hilang. Nah, kemudian Pak Alvan pengen hapus ini juga. Search engine-nya form. Nah, bagian form ini Pak Alvan hapus. Nah, ini. Kita save, kita lihat yang tadinya ada, kita reload, dia tidak ada. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ini navbar ini masih mentok ya. Padahal yang kita buat di sini bakal dia masuk satu grid ya. Nah, gimana caranya? Kita kembali ke sini. Kemudian yang fluid ini kita hapus. Save, kemudian kita lihat. Nah, ya kan? Pak, kenapa kok yang dihapus fluidnya, Pak? Ya, kenapa? Karena kita masih pengen mempertahankan yang warna ini. Dia nggak ikut, warnanya nggak ikut kegeser, tetap gitu. Nah, sekarang ini home link disable ini akan Pak Alvan pindah ke samping kanan. Gimana caranya? Kita masuk ke sini, kemudian kita lihat di bagian ini. Oh, coba. Mana ya? Nah, ini. ME sama MS ini. Oh, ME. Maksud Pak Alvan ME auto ini yang tadinya ME ganti MS. Save. Kemudian kita lihat. Nah, otomatis dia pindah dan pindahnya dia tidak langsung mentok ke sini kan. Tapi masih ada satu grid di sini. Sesuai tidak sama ini? Iya kan? Sesuai ya. Oh, ini ternyata ada kesalahan ini kita di sini. Coba ini kita hapus ya. Delete ya. Karena fasilitasnya ada dua, kemudian kita yang ini kita geser. Mana ini? Coba kita lihat. Ternyata kita nggak teliti. Pak Alvan yang nggak teliti ya. Gimana ini kok nggak lurus-lurus? Nah, gini ya.
Nah, ini yang benar gini. Tadi Pak Alvan ke fasilitasnya ketambahan 1. Tidak apa-apa. Sementara gini, kita klik, belum ada perubahan apapun ya. Kemudian kita ke sini lagi. Yang tadi navbar ini kita hapus, kemudian kita kasih B. Kalau tab gini, kalau punya kalian tidak bisa B tab kayak gini, berarti manual. Pakai kurung buka, B, tutup, slash, B, tutup. Oke, tutup gini. Kemudian setelah itu baru kalian kasih nama Hotel Naraya Putra. Kita save. Kenapa kok ada B? B ini tag bold untuk mempertebal tulisan atau teks. Nah, otomatis langsung dia tebal ya. Sama yang di bagian ini. Kita juga nanti di sini home-nya ini akan kita hapus, kemudian ada B buat seperti tadi, kemudian ada home. Kemudian ada tadi ada kamar ya. Kemudian yang disable ini ada fasilitas. Kemudian kita tinggal copy yang sini. Oke, copy yang sini aja. Copy. Kemudian enter di bawah LI penutup ini. Kita paste. Kemudian yang fasilitas ini kita ganti login. Kita save. Oke. Nah, ini udah mulai ya. Tapi Pak, ada yang tebal dan lain sebagainya. Nah, tidak apa-apa. Nanti kita bisa rubah. Nah, sekarang menu-menunya udah sama ya. Ada fasilitas, ada apa. Ini sama ya. Nah, oke. Oke ya. Sekarang kita rubah warnanya. Nah, warnanya akan kita rubah di sini, background like. Karena kita ini pakai warna lain, kemudian kita akan menggunakan CSS inline. CSS itu ada 3, ada CSS inline, ada CSS CSS Alvan lupa malah. Ada CSS yang di dalam file yang kita kerjakan, kemudian ada di file lain. Nanti kita menghubungkan ke sininya ke satu filenya pakai alamat, tapi kita pakai yang inline karena kita tidak terlalu banyak menggunakan CSS. Kita pakai style gini, kemudian background color, kemudian di sini kita lihat ini warnanya apa. Nah, Pak Alvan di sini bisa cari warna ini biar sama persis. Nah, kita lihat di fill. Ini kan ada heksanya kan. Nah, yang Pak Alvan blok ini. Pak Alvan copy. Kemudian Pak Alvan pindah ke sini lagi. Kemudian tak kasih hashtag Ctrl V. Nah, gitu. Kita save, coba bisa keluar enggak dia. Nah, oke ya. Otomatis dia keluar. Udah sama ya kayak ini. Warnanya juga. Tinggal kita kasih yang ini, yang Naraya Putra ini sama menu-menunya. Kita tinggal ganti warna putih. Berarti nanti di sini kita pakai bisa enggak ya di sini ya? Coba kita kasih teks white. Oh, enggak bisa. Berarti kita harus langsung masuk ke ini di sini. Kalau di sini seperti ini bisa harusnya. Teks
white. Coba kita Ctrl save. Nah, oke ya. Ini nah, tinggal ini kita copy. Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini ya. Oh, sebelum action. Sini. Paste, kita tinggal paste aja. Paste. Oh, ini disable. Kita save ya, coba ya. Ini udah putih ya. Ini disable, dia enggak. Nah, perhatikan. Kalau Pak Alvan nunjuk ke kamar, kursornya ke kamar, dia berubah jadi tangan. Tapi kalau ke fasilitas sama login enggak. Kenapa? Karena dia menunya masih disable di sini. Caranya gimana? Kita tinggal hilangkan ini, kita hapus, kemudian kita kasih ini, biar dia warnanya putih. Ini juga sama. Kemudian kita save. Nah, otomatis ketika dia kasih ke sini, kok dia masih teks, Pak? Kok belum bisa kayak kamar, kayak hotel gitu, kayak home gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita di sini tambah tag have, pakai hashtag dulu karena kita belum diisi. Have pakai hashtag save. Oke ya, simpan. Kemudian kita lihat udah berubah atau belum. Nah, oke ya, sekarang udah jadi tangan semua ya. Jadi berarti ini udah jadi link. Nanti tinggal klik masuk ke halaman login, klik fasilitas masuk ke halaman fasilitas. Nah, headernya seperti itu. Tapi mungkin videonya sampai sini ya, udah terlalu panjang ini, udah setengah jam. Kita akan lanjutkan, berarti video ketiga masih melanjutkan tutorial pembuatan yang ini, isi sama footer gitu ya. Mungkin itu kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga.